Halo dulur, balik lagi di channel saya Willy Andra. Kali ini saya mau menjawab Q&A dari teman-teman. Pertanyaan yang saya ajukan dari Instagram. Alhamdulillah dijawab sama teman-teman. Oke, kita awali dari Mertahael, gunung yang cuacanya paling dingin. Gunung cuacanya paling dingin itu di Semeru tahun 2019 pada bulan Juli, kalau nggak Juni itu sempat kena -6 derajat di Ranukumbolo. Tapi pas di Kalimati itu nggak dingin, lebih hangat daripada di Ranukumbolo. Oke, next. Pertanyaan kedua dari BMS Saputra, mulai ndaki kapan nih? Dari awal kelas 7 itu mulai ndaki. Pertama nyoba di mana, Gunung Penanggungan, daerah Pacet sana. Nyoba ndaki, terus awalnya kapok sih, udah nggak mau balik lagi ke gunung. Tapi akhirnya sebulan nunggu, akhirnya kecanduan lagi. Lanjut 3. Yuk lanjut pertanyaan ketiga dari Felisa Kalida. Trek paling menantang di gunung apa? Kalau dari pengalaman saya ini di Gunung Sumbing via Banaran di Jawa Tengah. Itu sebelum mau ke camp-campan itu harus webbing. Jadi kiri jurang, kanan jurang, cuma tebing tegak gini. Kita harus nge-webbing sampai ke atas. Lumayan tinggi juga, paling ada 10 kalau nggak 15 meteran lah. Yuk lanjut pertanyaan keempat. Yuk lanjut pertanyaan keempat dari Rias Mayang. Awal mula suka mendaki gimana sih? Awal sama pendakian pertama di gunung mana? Semoga dijawab Wika. Awal mula suka mendaki itu karena terinspirasi itu tadi dari Fesa Besari. Akhirnya nyoba izin, pertama gak dibolehin. Akhirnya nyoba lagi, kan pantang menyerah kan ya. Nyoba terus, akhirnya pada tanggal berapa itu akhirnya dibolehin daki, tapi dekat-dekat sini di Penanggungan, daerah Pacet situ, Mojokerto. Lanjut pertanyaan ke-5 dari Nono Axel, cerita horor dong. Oke. Cerita horor di Gunung Slamet via Guci Kompak. Pada tempatnya itu di pos 4. Saya ngecamp di pos 4 di mata air. Habis itu pada jam setengah 12 itu gak bisa tidur, soalnya padahal besoknya ini mau summit kan ya, lanjut ke puncak. Terus habis itu gak bisa tidur, diganggu sama suara ini, orang gendang sama gamelan, sama suara orang ketawa. Itu ndaki sama orang 4, cowok 3, cewek 1. Itu benar-benar yang denger itu cuma orang 2, saya sama kakak saya yang dengar. Pertama awal itu saya, habis itu kakak saya ikut dengar juga. Nah yang 2 ini nggak ikut kedengar, nggak tahu kenapa, sudah tidur. Akhirnya nggak bisa tidur itu, summit sampai pulangnya itu belum tidur sama sekali itu daki itu. Itu kerasa kan gimana rasanya belum tidur sama sekali di pendakian. Lanjut pertanyaan ke-6 dari Diki 42. Pernah nggak boleh online di camp pendakian? Emot. Alhamdulillah belum pernah. Ya jangan sampai lah. Kita boleh kesana kesini, tapi asal jangan lupa dengan tugas dari sekolah, itu saja sih.
kalau ada tugas dikerjakan dulu. Kalau belum ya jangan. Nanti enggak naik mau Diki mau. Pertanyaan ke-8 dari Arianti DP underscore. Gimana pendakian yang paling berkesan dan pengalaman apa saja yang terdapat pada saat pendakian? Oke. Yang paling berkesan itu di Semeru. Pas 2 hari 1 malam. Saya mendaki di Semeru 2 hari 1 malam itu tahun 2020 tanggal 13 bulan Desember. Paling berkesannya apa? Kita di puncak itu cuma 4 orang. Saya berangkat dari Surabaya sampai base camp itu 4 orang. Puncak itu cuma ada ya saya, teman saya 3 orang ini. Terus pengalaman apa saja yang terdapat pada saat pendakian? Kalau pengalaman itu banyak. Ya Semeru itu contohnya. Kita dirunding, kita mau nggak berangkat 2 hari 1 malam di Semeru. Sebenarnya kalau di Semeru 2 hari 1 malam itu nggak kurang. Kalau mau di Semeru itu 3 hari 2 malam atau enggak 4 hari 3 malam. Itu asli bisa nginep lan Kumbolo 2 kali. Makanya saya bilang pengalaman yang paling baik itu di Semeru 2 hari 1 malam. Wis capek kita rasakan, lapar kita rasakan, terburu-buru kita rasakan, tapi ya gak apa-apa, kita menghargai prosesnya. Pertanyaan ke-9 dari Eca Z.AF. Anaknya Om Hengskui ya? Oh iya dong, ganteng soalnya. Pertanyaan ke-10 dari Farhadzen underscore. Anjay, gimana mas rasanya mendaki? Rasanya capek, tapi kalau sudah sampai puncak hilang capeknya. Tapi kalau turun capek lagi, yaitu rasanya. 19 dari Redika Akmal. Keluh kesahnya menggunung apa? Keluh kesahnya tuh ya tergantung tim. Kalau bisa diajak enak ya enak, kalau misalnya gak bisa diajak enak ya gak enak, itu aja. Kalau dari aku sih alhamdulillah dapat enaknya pernah, dapat enaknya juga pernah. Tapi ya gimana lagi, kita harus menghargai prosesnya, harus ya seneng lah walaupun gak dapat gak enaknya itu ya gak apa-apa, kita terima. Pertanyaan ke-12 dari Bintang Tersesat. Waduh, tersesat di mana Bintang? Di Rinjani tak Semeru Bintang. Bung, worth it gak sih mendaki di masa pandemi gini? Ya, kalau aku sih worth it aja. Selama bisa mengontrol uang jajan, uang logistik, itu semua bakalan worth it aja. Asal jangan boros. Pertanyaan ke-13 dari Nono Axel lagi. Mas Billy, suka dukanya kalau jadi backpacker apa? Sukanya itu asik, dukanya itu lama. Ya, kita harus sabar apa? Nunggu. Nggak bisa langsung stop, langsung nggak bisa. Kita juga harus pinter lah, pinter-pinteran nyari tebengan yang mau ditebeng. Kalau nggak mau ya udah, kalau mau ya alhamdulillah terima kasih. Yang kayak di kemarin di mana, di daerah Tegal, nyampe ke stasiun Selawi, alhamdulillah saya dapat tumpangan dari orang sana.